selamat siang. Jangan coba selamatkan aku, tolong. Selamat datang kembali di acara Selasa Klempon. Moddam menerima telepon dari seorang wanita bernama Belle yang menceritakan pengalamannya tentang rumah bekas. Dia menceritakan bahwa semua ini bermula ketika Belle dan Don, suaminya, membeli rumah baru yang merupakan rumah bekas untuk memperluas tempat tinggal mereka, karena mereka akan segera memiliki bayi. Tanpa diduga, mereka harus menghadapi situasi aneh di rumah baru yang baru saja mereka pindahi. Pada hari pemindahan barang ke dalam rumah baru, semuanya tampak normal dan lancar, hingga 3 orang teman Belle hendak memindahkan mobilnya untuk parkir di dalam rumah. Saat mobil tersebut masuk ke dalam rumah, terdengar suara aneh. Sepertinya suara itu seperti roda mobil menginjak sesuatu. Baik Belle maupun Don merasa penasaran dengan benda misterius itu, jadi mereka memutuskan untuk turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menemukan bahwa benda yang terinjak oleh roda mobil itu adalah patung penari, mirip dengan patung yang biasanya ada di tempat persembahan di rumah. Namun, patung penari itu memiliki kepala yang putus, membuat mereka merasa tidak nyaman. Meskipun begitu, Belle dan Don memilih untuk tidak memikirkan hal itu dan menganggap kejadian aneh itu hanya sebagai awal dari segalanya. Setelah pindah ke rumah baru, aku keluar untuk merokok. Saat menyalakan korek, angin kencang memadamkannya. Aku heran, tapi mengabaikannya. Kejadian aneh muncul, seperti hubungan keluarga yang memburuk. Malam itu, setelah bertengkar, Belle dan Don tidur. Saat hampir terlelap, Belle mendengar musik tradisional Thailand, terkejut dan duduk. Suara itu segera hilang. Belle merasa aneh dan melihat ke pintu, seolah ada bayangan melintas. Terkejut, dia membangunkan Don, tapi Don sudah tidur. Dia memutuskan melihat sendiri. Dalam ketakutan, bayangan muncul lagi. Belle membuka pintu, tapi tidak ada apa-apa. Malam berlalu tenang. Saat Belle hampir terlelap, dia mendengar musik tradisional Thailand. Suara itu segera menghilang. Belle merasa aneh dan melihat ke arah pintu. Dia mencoba membangunkan Don, tetapi Don sudah tertidur. Belle memutuskan untuk melihat sendiri. Bayangan itu muncul lagi. Belle membuka pintu, tetapi tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, saat mencuci pakaian, Belle menemukan baju Don berbau parfum baru yang mencurigakan. Karena hubungan mereka tegang, dia curiga dan menelepon Rat untuk meminta nasihat. Dia berusaha membangunkan Don untuk memastikan apa yang dia lihat. Tetapi Don sudah tertidur lebih dulu. Jadi, dia membiarkannya tidur dan memutuskan untuk melihat sendiri. Dalam keadaan masih takut, tiba-tiba bayangan misterius itu muncul lagi. Belle pun memutuskan untuk mendorong pintu dan membukanya. Tetapi ternyata, di balik pintu itu tidak ada apa-apa. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, setelah bekerja, Belle mencuci pakaian dan menemukan baju Don berbau parfum baru. Dia curiga pada Don. Dia menelepon Rat, sahabatnya yang dokter, untuk nasihat. Hubungan mereka sulit dipulihkan. Belle tidak percaya pada Don. Saat menggantung pakaian di belakang rumah, dia melihat dinding dengan cat berbeda. Mengelupasnya, dia menemukan lukisan merah 2 orang bergandeng tangan. Penasaran, dia berusaha tidak memikirkan hal itu. Namun, hubungan yang retak itu sulit untuk saling percaya. Belle tidak begitu yakin pada Don, meskipun dia sudah mendapatkan penghiburan dari temannya. Saat dia sedang menggantung pakaian di area cuci di belakang rumah, matanya secara tidak sengaja melihat dinding di area cuci itu. Dia melihat ada lapisan cat yang tampak berbeda. Ketika dia mencoba mengelupas cat itu, dia menemukan bahwa dinding tersebut memiliki lukisan berwarna merah yang menggambarkan 2 orang yang sedang bergandeng tangan. Belle penasaran dengan apa yang dilihatnya, tapi coba mengabaikannya. Don pulang terlambat setelah minum, membuat Belle. Sore itu, Belle menunggu Don yang bilang akan terlambat karena minum. Malam itu, Belle, calon ibu, merasa curiga dan stres, sulit menghadapinya. Masalah dengan Don dan situasi aneh di rumah, baik masalah dengan Don maupun situasi aneh di rumah, membuat Belle merasa tidak nyaman.
Namun, malam itu, Belle harus tinggal di rumah sendirian, dan itu adalah saat di mana dia kembali mengalami kejadian aneh yang semakin intens. Saat dia berjalan di dalam rumah yang gelap gulita, hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang menerangi sudut-sudut rumah. Belle seolah-olah melihat bayangan seseorang melintas di dalam rumah. Dengan rasa penasaran, Belle berusaha mencari tahu penyebab dari bayangan itu. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang konkret, dia tetap merasa bahwa di rumah ini tidak hanya ada dirinya seorang. Setelah hari itu, hubungan Ji dan Belle semakin memburuk. Belle mulai merasa tidak yakin dengan Ji, dan Ji pun tidak senang dengan kecurigaan Belle. Setelah mereka bertengkar, Ji memutuskan untuk keluar dan merokok di luar rumah di area tempat mencuci, seperti biasa. Dan itu adalah kali lagi dia melihat boneka penari yang kepalanya putus, menatap boneka itu dengan tajam. Karena frustrasi dari percakapan dengan istrinya, dia pun menyentuh boneka itu untuk meluapkan emosinya. Pada saat itu, Ji baru saja menyadari bahwa di area tempat mencuci di belakang rumah ada sebuah gudang. Dia memutuskan untuk masuk dan menjelajahi gudang itu, sementara Belle sedang duduk berbicara dengan Rat tentang masalah kehidupan keluarga yang sedang dihadapinya. Percakapan mereka berlangsung dengan baik, tetapi tiba-tiba pintu gudang itu tertutup seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya. Namun, ketika Belle keluar untuk melihat, dia tidak menemukan apa-apa. Belle merasa aneh dengan rumah barunya dan menemukan bahwa rumah itu pernah mengalami tragedi. Pemilik pertama, Wan, seorang guru tari, ditipu oleh pria yang dicintainya. Pria itu menjual rumah Wan untuk... Cerita dimulai dari pemilik pertama rumah tersebut, seorang guru tari, namanya Waen. Pada pagi hari, dia bekerja sebagai guru tari, namun pada malam hari, dia pergi ke pertunjukan untuk tamu asing, dan Waen akan mendapat banyak uang dari air matanya. Hingga dia membeli rumah ini, dia sangat mencintai rumah ini. Hingga suatu hari, Waen jatuh cinta pada seorang pria dan membawa pacarnya untuk tinggal di rumah itu bersama dengan niatnya untuk menciptakan cinta di dapur bersamanya. Wan menemukan kenyataan pahit bahwa pria itu sudah berkeluarga. Wan sangat sedih mengetahui bahwa dia harus menjadi selingkuhan, dan pria itu menjual rumah yang dicintainya untuk melunasi utang judi. Karena kesedihan, Wan kehilangan akal. Beberapa bulan kemudian, pemilik baru rumah itu menemukan mayat Wan di tengah rumah. Wan melarikan diri dari rumah sakit, kembali ke rumah, dan mengakhiri hidupnya di tangga. Ketika ditemukan, tubuhnya mengenaskan. Kemudian, Wan menghilang dari lingkungan rumah itu selama beberapa bulan, hingga pemilik rumah baru pindah dan menemukan kebenaran yang mengerikan bahwa di rumah yang baru saja mereka beli, ada mayat Wan yang duduk di tengah rumah. Semua ini terjadi karena cinta dan kecintaannya pada rumahnya. Wan pun diam-diam melarikan diri dari rumah sakit dan kembali ke rumah saat tidak ada orang. Dia mengenakan kostum tari yang merupakan pekerjaan yang sangat dia cintai dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tangga sampai orang-orang menemukan tubuhnya. Tubuhnya sangat buruk sehingga tali yang digunakan untuk menggantung lehernya terkubur jauh di dalam kulit. Sebelum memotong kepalanya dari bakpir, menyatakan dengan gelisah, Rat dan Don datang untuk menemui Belle. Belle pun turun dari lantai 2 rumah untuk menunggu teman-temannya. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa mesin cuci sedang beroperasi, padahal dia tidak pernah menyalakannya. Dengan rasa penasaran, Belle membuka mesin cuci dan terkejut menemukan bahwa di dalamnya ada kepala manusia. Dia berteriak ketakutan, dan saat itu juga Rat datang dan berusaha menenangkannya agar tidak panik. Rat dan Don memeriksa mesin cuci, tetapi kosong. Saat semua berkumpul, mereka bertanya pada Rat tentang hantu. Rat tidak percaya, tapi tidak mengabaikannya. Mereka menyimpulkan Belle mungkin cemas karena perubahan hormon selama kehamilan. Namun, malam itu, Don menghilang. Belle mencarinya di rumah, hanya menemukan buku catatan kerja Don. Belle membaca buku itu dan menemukan gambar yang sama dengan yang dilihatnya di dinding belakang rumah beberapa hari lalu. Jadi, Rat dan Don menyimpulkan bahwa Belle hanya berpikir terlalu banyak karena perubahan hormon selama kehamilan, dan mereka berusaha menenangkannya agar tidak khawatir sebelum meminta diri untuk pulang. Namun, pada malam itu, kejadian menakutkan mulai terjadi. Setelah Don pulang ke rumah,
Ji tiba-tiba menghilang, dan Belle mulai mencarinya di seluruh rumah, tetapi tidak menemukan Don. Dia hanya menemukan buku catatan kerja miliknya. Karena sudah merasa curiga terhadap Ji, Belle pun nekat membaca buku catatan pribadi Ji, dan menemukan hal yang mengerikan. Di dalam buku itu, ada gambar yang sama dengan yang dia lihat di dinding belakang rumah. Beberapa hari yang lalu, gambar berubah halaman demi halaman. Kisah pemilik rumah pertama dimulai dari dua orang bergandeng tangan hingga Wan dan Tira. Dari pertemuan hingga Wan menggantung diri. Saat Belle membuka halaman tragedi Wan, rumah gelap, terdengar musik Thailand. Dengan takut, Belle menjelajahi rumah dengan senter ponselnya. Dia melihat penari di tangga, terkejut tak bisa berteriak. Penari itu Ji, suaminya. Suara hujan dan petir menambah mencekam. Ji, dalam kostum penari, mendekat perlahan, membuat Belle panik dan bersembunyi di kamar. Dia menelepon Rat, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa saat, Belle membuka pintu. Ji melompat masuk, berusaha mencekiknya. Belle berjuang, membuat Ji terjatuh dari tangga, tergeletak di genangan darah, kantong air ketubannya pecah, merasakan kontraksi, hampir melahirkan. Musik Thailand masih terdengar. Belle terkejut hingga tidak bisa berteriak dan menatap penari yang perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Dia menyadari bahwa penari itu adalah Ji, suaminya. Suara hujan di luar mengguyur atap, dan suara petir menambah suasana mencekam. Ji tidak terlihat seperti orang yang dia kenal lagi, dan dalam kostum penari, dia perlahan-lahan mendekat, satu langkah demi satu langkah, membuat Belle panik dan berlari untuk bersembunyi di dalam kamar. Dia memutuskan untuk menelepon Rat, tetapi sayangnya, Rat tidak mengangkat telepon. Setelah suara-suara itu mereda sejenak, Belle mencoba menahan napas dan membuka pintu lagi. Pada saat itu, Ji dalam kostum penari tiba-tiba melompat masuk dan berusaha mencekiknya hingga mati. Belle berjuang sekuat tenaga dan berhasil membuat Ji terjatuh dari tangga, tergeletak tak berdaya di genangan darah di anak tangga. Pada saat yang sama, kantong air ketubannya pecah dan dia merasakan kontraksi. Saat itu dia sudah hampir melahirkan, tetapi di telinganya masih terdengar suara musik Thailand. Karena ketakutan, Belle berlari keluar dari rumah meskipun hampir melahirkan. Untungnya, Rat membawa Belle ke rumah sakit. Don terluka di kepala, tetapi siswa itu melahirkan dengan selamat. Setelah Don sadar, dia memberitahu Belle bahwa dia tidak ingat apa-apa. Dia ingat masuk ke gudang dan menemukan kostum penari. Lalu semua gambar terputus. Mereka memutuskan pindah ke rumah baru. Setelah pindah, Belle menemukan kenyataan mengejutkan. Buku catatan Ji penuh ungkapan kebencian terhadapnya dan Rat. Saat itu, Belle menyadari bahwa akibat kejadian tersebut, pasangan tersebut memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Belum semuanya berakhir dengan baik. Namun sebenarnya, setelah pindah, Belle menemukan kenyataan mengejutkan. Buku catatan Ji penuh kebencian. Belle menyadari hantu penari tidak pernah ada. Semua itu rekayasa Don yang ingin membunuhnya. Saat mengetahui kebenaran, sudah terlambat. Don menemukan Belle membaca buku catatannya, dan cerita berakhir dengan teriakan Belle. Ketika Don menutup telepon, dia mulai bersiul, sementara Rat memperingatkannya bahwa menurut kepercayaan kuno, hantu akan muncul. Faktanya, hantu penari itu tidak pernah ada sejak awal. Itu semua adalah jebakan Don yang ingin membunuh dia dan anaknya hanya karena cemburu yang membuatnya berhalusinasi. Setelah dia mengetahui semua kebenaran dari buku itu, sudah terlambat. Don menemukan Belle membaca catatannya. Sebelum gambar itu terputus, meninggalkan suara teriakan Belle. Dan cerita ini berakhir di sini. Tanpa tahu bagaimana kelanjutan hidup Belle dan Don, ketika Don menutup telepon dari Belle, dia mulai bersiul. Sementara Rat memperingatkannya sekali bahwa menurut kepercayaan lama, hantu akan muncul. Namun, Don tidak percaya dan terus bersiul. Sementara Rat pergi. Lalu, gambar muncul menunjukkan boneka penari yang kepalanya terputus tergeletak di dalam gedung itu. Tapi Don tidak percaya. Jadi dia terus bersiul dengan tenang, sementara Rat pergi untuk urusan lainnya. Lalu muncul gambar boneka penari yang kepalanya terputus, tergeletak di dalam gedung itu,